Halo siswa-siswi kelas 8, bertemu lagi dengan Bu Astri. Kali ini yang akan kita pelajari adalah hukum Pascal. Kalau kemarin kita belajar hukum Archimedes itu seperti apa, nah kali ini kita akan mempelajari hukum Pascal. Sebelum memasuki materi hukum Pascalnya, nah tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, mempelajari cara kerja alat pengangkat mobil hidrolik. Yang kedua, mempelajari penerapan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan yang ketiga, mempelajari cara menghitung gaya pada hukum Pascal. Nah, mari kita lihat gambar berikut. Nah, gambar seperti ini pasti sudah tidak asing gitu ya. Nah, bagaimana cara kerja alat pengangkat mobil hidrolik seperti pada gambar tersebut? Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan praktikum sederhana berikut ini. Nah, tadi kamu sudah tahu tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Nah, sedikit untuk menerangkan konsepnya, sini Bu Asri akan melakukan praktikum sederhana. Yang pertama, Bu Asri menyediakan botol yang sudah dilobangi ya. Di sini saya melobangi dengan tempat 2 bagian. Nah, bagaimana percobaannya? Mari kita lihat. Nah, botol air yang sudah kita lobangi tadi kita tutup sementara, kemudian kita tutup ya. Kemudian kita buka. Ini tanpa tekanan. Bagaimana ketika kita beri tekanan di atasnya? Pada praktikum yang pertama tadi, kita bisa melihat bahwa ketika botol itu ditekan, menunjukkan bahwa ada tekanan di sana sehingga menyebabkan air mencatat lebih jauh. Itu menandakan bahwa tekanan akan ke segala arah. Nah, bagaimana biasanya kalau yang terjadi pada tempat pencucian mobil? Ada alat-alat yang digunakan untuk mengangkat mobil. Nah, di sini kita praktikum sederhana saja. Saya sudah menyediakan 2 buah suntikan dengan ukuran yang berbeda. Karena kita mau melihat tekanan zat cair, pasti dalam suntikan ini kita isi zat cair, begitu ya. Nah, bagaimana ketika misalnya di sini kita anggap ketika ada suntikan kecil, ini dan ini ada suntikan yang besar, ketika kita dorong, ternyata yang suntikan besar naik. Kalau suntikan ini kita tarik, nah suntikan besarnya turun, gitu ya. Nah, berarti ketika suntikan yang kecil ini didorong, yang besar akan naik. Ketika suntikan yang kecil ini kita tarik, maka suntikan yang besar akan turun. Sekarang kita coba meletakkan mobil mainan di atas ini ya. Sekarang suntikan yang kecil kita dorong, ternyata mobilnya naik. Bagaimana kalau suntikan kecil ini kita tarik? Nah, ternyata mobilnya turun. Nah, kira-kira apakah yang menggunakan prinsip seperti ini? Nah, mari kita bahas lebih lanjut ke materi berikut. Dari praktikum yang barusan kita lihat tadi, yang kita pelajari tadi, dapat kita simpulkan bahwa bunyi hukum Pascal itu adalah tekanan yang diberikan zat cair pada ruang tertutup diteruskan ke segala arah sama besar. Nah, lebih jelasnya di sini kita gambarkan sebagai dongkrak hidrolik yang biasa digunakan dalam pencucian mobil ya, untuk mengangkat mobil. Nah, karena kita belajar tentang tekanan air, nah maka ini kita isi dengan air. Ternyata di sana ada piston kecil ya, di sana ada piston kecil, kemudian di sini ada namanya piston besar. Nah, andai kata piston kecil ini kita beri simbol A1, berarti luas piston kecil
Sedangkan yang kedua kita beri simbol dengan A2, berarti luas piston pada piston yang besar. Kemudian pada piston ini, piston yang kecil kita beri gaya tekan. Sedangkan pada piston yang besar ternyata di sana ada yang namanya gaya ke atas atau gaya berat. Nah, sehingga di sini bisa gaya tekan kita beri simbol F1, sedangkan gaya berat kita beri simbol F2. Kita sudah tahu pada pelajaran sebelumnya di sini kita dikatakan bahwa tekanan pada piston kecil itu pasti akan sama dengan tekanan pada piston yang besar. Nah, kita juga sudah mempelajari berarti tekanan pada piston kecil itu sama dengan tekanan pada piston yang kedua. Harus diingat adalah kita sudah mempelajari tekanan pada zat padat. Rumus dari tekanan zat padat itu adalah P sama dengan F per A. Sehingga kita kaitkan dengan hukum Pascal tersebut. Nah, berarti tadi sudah dikatakan bahwa P1 sama dengan P2, sehingga bisa kita rumuskan menjadi F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F1 adalah gaya tekan pada piston yang kecil, sedangkan A1 adalah luas penampang piston kecil, sedangkan F2 adalah luas gaya pada penampang yang kedua atau gaya pada piston yang besar, sedangkan A2 adalah luas permukaan bidang yang kedua atau luas permukaan bidang pada piston besar. Nah, sekarang kita mau lihat bagaimana cara menghitung dan penerapan dari hukum Pascal. Kita lihat yang pertama ya. Nah, di sini ada soal sebuah mobil seberat 16.000 Newton ditempatkan pada piston B seperti pada gambar. Nah, gambarnya begini. Kemudian agar mobil tersebut dapat terangkat, nah, di sini berapa besar gaya F? Ya, di sini ada A, berarti kita anggap ini piston kecil. Sedangkan yang di sini di B kita anggap ini piston kedua, berarti di sini ada AA. Karena sini A, berarti dia dikatakan AA. Kemudian yang di B ada luas penampang AB, yang misalnya 50 cm kuadrat, sedangkan AB adalah 4000 cm kuadrat. Kalau satuannya di sini sudah sama, kita boleh menggunakannya langsung cm kuadrat. Tetapi jika satuannya belum sama, misalnya yang 1 cm kuadrat sedangkan yang 1 meter kuadrat, berarti satuannya harus disamakan terlebih dahulu. Nah, mari kita mulai. Jangan lupa selalu membuat yang namanya data. Nah, data apa? Seberat 16.000 Newton. Oh, berarti itu pasti gaya yang B gitu ya. Berarti F yang berada di B gitu ya, sama dengan 16.000 Newton. Kemudian A-nya, nah kita sudah tahu A pada piston A itu adalah 50 cm kuadrat. Sedangkan pada luas penampang pada piston B itu adalah 4000 cm kuadrat. Apa yang ditanyakan? Berapa besar gaya F? Berarti besar gaya yang F di sini. Nah, berarti yang ditanyakan adalah F. Ya. Kita tahu bahwa rumusnya tadi kan P1 sama dengan P2. Berarti di sini berarti F A per AA. Nah, ini besarnya harus sama dengan FB per AB. Ya, sekarang kita masukkan. Nah, langsung ke sini ya. Nah, kita masukkan FA. Apakah sudah diketahui FA-nya? Belum. FA yang ditanyakan. Nah, tulis saja. Nah, di sini FA per AA-nya berapa? Oke, 50 cm. Kita masukkan saja 50 cm kuadrat sama dengan
FB sudah diketahui, berarti kita tulis di sini 16.000 Newton per AB-nya adalah 4.000 cm kuadrat ya. Kemudian di sini kita kalikan silang, jika seperti ini berarti ini kali ini, sedangkan ini dikali ini, atau sama saja dengan berarti FA ini sama dengan 16.000 Newton per 4.000 kali ya 50. Nah, ini coret boleh gitu ya. Tinggal 16 dibagi 4 itu 4 kali 5, berarti di sana ada 200 Pascal. Nah, ya. Di sini 200, sebentar kita rapikan tulisannya. Di sini 4.000. Berarti sini sama dengan 200 Pascal. Nah, ini besarnya gaya untuk mengangkat sebuah kendaraan yang B. Sekarang kita lihat contoh soal yang kedua. Di sini, dongkrak hidrolik memiliki jari-jari penampang kecil sebesar 2 cm. Ya, jari-jari. Dan jari-jari penampang besar sebesar 25 cm. Berapakah gaya yang diberikan pada penampang kecil untuk mengangkat sebuah mobil bermasa 2000 kg? Dalam soal yang kedua ini, dia belum diketahui besarnya gaya tekan, dan belum diketahuinya luas penampang, baik penampang yang kecil maupun penampang yang besar. Nah, tetapi di sini sudah diketahui jari-jari. Berarti yang harus kita cari dulu adalah luas dari lingkaran penampang tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya kita tulis dulu datanya. Kita tulis dulu yang diketahui jari-jari. Ingat ya, di matematika jari-jarinya adalah simbolnya adalah R kecil. Kita tulis saja misalnya R kecil yang pertama, ya R1. Di sini 2 cm. Kemudian jari-jari penampang besar kita tulis saja di sini R2, ya 25 cm. Kemudian berapakah gaya yang diberikan pada penampang untuk sebuah mobil yang bermasa 2000? Oke, masanya ya. Di sini diketahui 2000 kg. Yang ditanyakan adalah berapa besarnya gaya yang diberikan pada penampang kecil. Berarti penampang kecil, nah berarti yang kecil, oh iya F1. F1-nya ditanyakan. Gitu ya. Nah, sekarang kita harus mencari dulu luas dari penampang masing-masingnya, ya, penampang satu maupun penampang yang kedua. Harus diingat apa sih rumus luas dari sebuah lingkaran, gitu ya. Oke, berarti A1. Nah, apa? Kamu masih ingat apa rumusnya? Benar. Pi R kuadrat, ya. Pi itu seperti N. Nah, begini dikali R kuadrat. Pi. Nah, Pi itu nilainya adalah sebesar 22/7 atau 3,14. Ya, itu yang biasa digunakan. Kita gunakan yang 3,14 saja, nanti hasilnya kan sama. Kita gunakan 3,14 dikali R kuadrat, berarti R-nya ada 2 pangkat 2. Ya. Nah, di sini berarti 3,14 dikali 4. Nah, sama dengan 12,56 ya, kalau kita hitung 12,56 cm kuadrat.
Nah, luas penampang pertama sudah diketahui. Sekarang kita harus menghitung luas penampang yang kedua. Sama rumusnya, yaitu berarti yang kedua adalah di sini PR1, berarti nanti di sini adalah PR2 kuadrat gitu ya. Nah, kita masukkan saja di sini 3,14 dikali R-nya 25 kuadrat. Nah, sama dengan 3,14 kali 25 kuadrat 625 ya. Nah, 625 dikali berarti kita 1962,5 cm kuadrat ya. Nah, di sini sudah tahu A-nya, sedangkan di sini belum tahu F yang kedua. Kita tahu bahwa besarnya gaya itu kan sama dengan berat atau W. Berarti gaya itu sama dengan berat. Nah, sedangkan W ini gitu kan, W itu kan sama dengan massa dikali gaya gravitasi. Bu, di sini tidak diketahui gaya gravitasi. Jangan bingung. Kalau tidak diketahui gaya gravitasi, kamu sudah tahu bahwa nilai dari sebuah gaya gravitasi itu sebesar 10 meter per second kuadrat. Nah, tinggal masukkan saja gitu ya. Kita sudah tahu masanya, berarti masanya 2000 dikali 10 ya, sama dengan berarti 20.000 Newton. Nah, di sini kita sudah tahu ya. Nah, sekarang kita tahu berapa gaya pada penampang yang kedua. Ya, tinggal kita masukkan seperti tadi. Berarti ada F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Ya. Kita masukkan saja F1-nya yang ditanyakan. Nah, per A1. A1-nya berarti 12,56. Sama dengan F2. Kita sudah tahu berarti 20.000. Ya. Per A2-nya berarti 1962,5 ya. Nah, di sini sama seperti tadi, berarti ini sama saja dengan F1 sama dengan 20.000 per 1962,5 kali 12,56. Kita masukkan berarti F1 sama dengan ini 20.000 gitu ya, bagi 1962,5 kali 12,56. Kalau kita hitung-hitung di sini ada 128 Newton. Nah, ini besarnya gaya pada penampang yang pertama. Sekarang kita mau melihat ya, alat apa dalam kehidupan sehari-hari yang memanfaatkan hukum Pascal. Kita lihat yang pertama ada pengangkat mobil hidrolik seperti yang sudah kita bahas tadi. Yang kedua ada yang namanya dongkrak hidrolik ya. Ini pasti akan sering kita jumpai dan kamu pasti akan sering melihatnya. Sedangkan yang ketiga ada namanya rem hidrolik. Nah, ini sudah tidak asing yang namanya rem hidrolik ini ya. Misalnya kamu kalau sering naik sepeda gitu ya, di sepeda itu ada rem hidroliknya. Kemudian yang ketiga ada namanya pompa hidrolik. Yang kelima, ada tensimeter. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat latihan soal berikut ya. Kita lihat soal yang pertama. Mesin hidrolik pengangkat mobil pada gambar di samping, yang gambarnya di sini, memiliki penghisap masing-masing dengan luas A1 5 cm. Oh, ini
harusnya kuadrat ya. Nah, karena luas bukan kubik, ini kuadrat. Astri ganti. Nah, kuadrat dan A2 2000 cm kuadrat. Pertanyaannya adalah berat mobil yang diangkat 25.000 Newton. Berapa gaya F1 yang diberikan pada penghisap kecil? Ini seharusnya kalau di sini F2 ya, karena berapa besar gaya F1? Betul ya, karena yang ditanyakan adalah penghisap kecil, maka di sini adalah F1. Sedangkan F2 sudah diketahui ya. Nah, silakan dikerjakan seperti contoh yang tadi. Kemudian kita lihat soal yang kedua. Sebuah alat dongkrak hidrolik memiliki diameter penampang kecil sebesar 2 cm dan diameter penampang besar 4 cm. Jika dongkrak tersebut mau digunakan untuk mengangkat motor yang beratnya 10.000 Newton, berapakah gaya yang digunakan untuk mendongkrak motor tersebut? Di sini ini mirip seperti soal latihan yang kedua. Bedanya adalah kalau tadi yang diketahui jari-jarinya, sedangkan pada soal yang kedua yang diketahui adalah diameter. Kalau kamu ingat bahwa diameter ini simbolnya adalah D. Ya. Kalau tadi itu jari-jari itu R, nah di sini D. Nah, karena luas dari penampang yang kecil maupun luas dari penampang yang besar belum diketahui, maka yang harus kamu lakukan terlebih dahulu adalah menghitung luas dari masing-masing penampang. Kamu harus tahu dulu luasnya, rumus luasnya apa, kalau yang diketahui adalah diameternya. Begitu sampai di sini dulu, nanti kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Selamat mengerjakan, semoga berhasil.